إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutin kajian kita dalam surah Yusuf. Kemarin sudah kita renungkan ayatnya dari ayat 39 sampai 42. La hadhihi niyyah kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السجن بسبب البراءة. Penjara hanya disebabkan karena enggak bersalah, disebabkan tidak bersalah. انتهى المجلس العجيب لنسوة مصر مع يوسف في قصر العزيز في تلك الغوغاء والهياج ولكن خبره بالطبع وصل إلى سمع العزيز. Telah selesailah suatu pertemuan yang sangat ajib, yang sangat menakjubkan bagi para wanita Mesir dengan Nabi Yusuf. Fi Qasril Aziz, di dalam istana Al-Aziz. Fi tilkal ghawgha'i wal hayyaj, dalam kehiruk pikukan yang demikian tersebut dan dalam suasana yang yang menggelisahkan gitu. Ya. Walakinna khabarahu bitab'i wasala ila sam'il aziz. Akan tetapi beritanya tentu saja sampai ke pendengar pembesar tersebut. Wa min majmu'i hadhil majrayati ittadaha anna Yusufa lam yakun syabban 'adiyan. Dari semua alur kejadian ini menjadi jelaslah bahwasanya Nabi Yusuf ini bukan pemuda sembarangan, bukan pemuda biasa. Bal kana tahiran li darajatin la yumkinu li ayyi quwwatin an tajurrahu ila al-inhiraf wa at-talawuth. Ya. Bahkan dia adalah seorang pemuda yang suci, ya, yang mana sampai kesuciannya itu la yumkinu li ayyi quwwatin, tidak mungkin kekuatan manapun antajurrahu, menyeretnya atau menggiringnya ilal inhiraf wa talawuth, kepada penyimpangan dan kekotoran. Wattadahat alamatu hadhihi adh-dhahirah min jihatin mukhtalifah. Dan menjadi jelaslah tanda-tanda penampakan ini, tanda-tanda fenomena ini min jihatin mukhtalifah, dari berbagai segi. Ya, nampak dari berbagai segi. Seperti apa? Fatamazzuqi qamisihi min dubirin. Yang pertama dari segi ketika waktu di kamar, ya, bajunya robek di bagian belakang. Wa muqawamatuhu amama wasawisi niswati Misra, bagaimana kegigihannya atau perlawanannya gitu, kegigihannya di hadapan
godaan para wanita Mesir. Wasti'daduhu lidukhulis sijni wa adamil istislam litahdidat imra'atil azizi bis sijni wal adabil alim, dan juga bagaimana kesiapannya Nabi Yusuf, kesiapannya untuk siap masuk penjara dan tidak mau menyerah terhadap ancaman imra'atil aziz dengan dipenjara atau disiksa. Kullu hadhil umur adillatun ala taharatihi la yumkinu li ahadin ay yasdula 'alaiha as-sitara aw yunkiraha. Semua peristiwa-peristiwa ini adalah merupakan bukti atas kesucian Nabi Yusuf yang tidak mungkin bagi siapapun untuk menurunkan tabir, maksudnya untuk menutupinya atau untuk mengingkarinya. Walazimu hadhil adillah itsbatu adami taharati imra'atil aziz wa inkishafi jarimatiha, dan sebagai lazim dari bukti ini, artinya sebagai konsekuensi dari bukti-bukti ini atas kesucian Nabi Yusuf, ini artinya membuktikan ketidaksucian imra'atul aziz tadi, wan kisyafi jarimatiha, dan terbongkarnya kejahatannya. Wa ala athari thubuti hadhil jarimah fa innal khawfa min fadihatin jinsiyatin fi usratil azizi kana yazdadu yawman ba'da yawm. Dan dengan dampak terbuktinya kriminal ini atau skandal ini atau keburukan ini, maka rasa takut dari malu karena malu karena hal hubungan yang tidak senonoh ini dalam keluarga Al-Aziz ini bertambah, sehari demi hari makin bertambah. Mereka bertambah malu karena akibat dari skandal ini. Nah, inilah kemudian yang Allah katakan, tsumma badalahum min ba'di ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian nampaklah bagi mereka, arti nampak bagaimana tanda-tanda yang ada pada Nabi Yusuf ini, yang akhirnya membuat mereka berkesimpulan mereka harus memenjarakan Nabi Yusuf. Fakana ar-ra'yu ba'da tabadulil masyurati bainal azizi wa mustasyarihi huwa ib'adu Yusuf 'anil anzar liyansan nasu ismahu wa syakhsahu. Maka pendapat yang muncul setelah tentunya diadakan musyawarah antara pembesar tersebut dan para orang-orang dekatnya, orang-orang yang sering diajak musyawarah, yaitu hasil dari musyawarah tersebut, yaitu ib'adu Yusuf 'anil anzar. Dan Yusuf ini mesti dijauhkan dari pandangan orang. Liyansan nas ismahu wa syakhsah, agar supaya orang-orang melupakan namanya dan kepribadiannya. Kalau masih ada Nabi Yusuf, orang akan mengingat terus peristiwa tersebut. Nah, Nabi Yusuf ini harus dipalingkan dari pandangan mereka. Wa ahsanus subuli lidzalika ib'aduhu ta'ala sijnil mudlimi awalan. Jalan yang terbaik untuk hal tersebut adalah dia diasingkan, dijauhkan, dimasukkan ke penjara yang gelap. Ini pertama-tama. Biasanya kan, dijebloskan ke penjara dulu. Setelah itu, karena lama di penjara, nggak ada kabarnya, bisa saja dibunuh seperti itu. Waliyasyi'a bainan nasi annal mudhlibal asri huwa Yusuf tsaniyan. Dan agar tersebar di masyarakat bahwasanya yang benar-benar bersalah, yang sebenarnya bersalah katanya adalah Nabi Yusuf. Ini tujuan kedua kenapa Nabi Yusuf harus dihilangkan gitu. Lidzalika yaqulul Qur'anu fi hadzal sadad
Oleh karena itu Al-Quran mengatakan dalam masalah ini, "Thumma bada lahum min ba'di ma ra'ul ayati la yasjununnahu hatta hin." Kemudian nampaklah bagi mereka setelah mereka melihat bukti-bukti, ya maksudnya bukti-bukti yang ada pada Nabi Yusuf. Ya, kemarin kita sudah terangkan alif lamnya ini adalah ahdiyah lil ahdil dhihni, ya, untuk mengingatkan ya, bukti-bukti apa ya, cerita yang sebelumnya. Ya, ini kan cerita tentang ya, Nabi Yusuf yang mana nampak bukti-bukti keimanannya, kesuciannya, ya, dan keteguhannya di dalam menjaga keimanannya tadi. Ba'da ma ra'aul ayati la yasjununnahu hatta hin. Mereka akan memenjarakannya ya, sampai beberapa waktu. At-ta'biru bi kalimati bada allati ma'naha dhuhurur ra'yil jadid. Ungkapan dengan kata bada tadi, bada yabdu itu, yang artinya nampaknya pendapat yang baru. Yadullu ala anna mithla hadha tasmimi fi haqqi Yusuf lam yakun min qablu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya tekad yang seperti ini, keinginan yang seperti ini, yaitu untuk memenjarakan Nabi Yusuf itu, ya sebenarnya sebelumnya nggak ada. Ya, karena ya, bagaimana sih mau dipenjarakan orang dia seorang pemuda yang baik, pemuda yang jujur seperti itu. Tapi karena setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut, ini akan membuat malu Nabi Allah Yusuf, keluarga pembesar tersebut, maka muncullah ya, ide tadi. Ya. Wa yahtamilu an takuna hadhihi al-fikratu iqtaratha Imratul Aziz di awal marrah. Ada kemungkinan juga ya pemikiran ini atau ide ini diusulkan oleh ya, wanita pembesar itu sendiri. Ya, untuk pertama kalinya dia yang mengusulkan, yang mencetuskan ide ini. Karena memang ya dari sebelumnya dia sudah mengancam seperti itu. Wa bihadza dakhala Yusufun Nazih bisababi taharati thawbihi as-sijna. Oleh karena itulah Nabi Yusuf yang bersih ini ya, bisa babi taharati thawbihi, dengan sebab kesucian bajunya ini, akhirnya Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara. Walaysat hadhihi awwala marratin wala akhiraha ay yadkhul al-insanu an-nazih bijararati nazahatihi as-sijna. Ini bukan hal yang pertama kali dan juga bukan yang terakhir kali. Ya, artinya banyak sekali orang manusia yang bersih, yang tidak bersalah, disebabkan karena kebersihan itu, karena dia nggak mau mengikuti arus ya, lingkungannya yang bobrok, ya, dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kejujurannya, dia masuk penjara. Banyak ini terus ya, berlangsung seperti itu. أجل في المحيط المنحرف تكون الحرية من نصيب المنحرفين الذين يسيرون مع التيار وليست الحرية وحدها من نصيبهم فحسب بل إن الأفراد النجباء كيوسف الذي لا يتلائم مع ذلك المحيط ولونه ويتحرك على خلاف مجرى الماء ينبغي أن يقبع في زاوية النسيان. Ya, tentu saja fil muhaitil munharif, di lingkungan yang menyimpang. Takunul hurriyatu min nasibil munharifin, kebebasan menjadi bagian atau berpihak ya, kepada orang-orang yang menyimpang tersebut. Alladzina yasiruna ma'at tayyar, yaitu mereka-mereka yang ya, berjalan sesuai arus. Walisatil hurriyatu wahdaha min nasibihim fahsb. Bukan saja kebebasan menjadi hak mereka atau menjadi berada di pihak mereka saja. Bal innal afradan nujaba ka Yusuf. Bahkan individu-individu atau orang-orang yang nujaba
orang-orang yang baik seperti Nabi Yusuf, alladzi la yatala'amu ma'adzalikal muhit, yang tidak selaras dengan lingkungan tersebut, yang tidak mau berjalan mengikuti arus tersebut, walau nihi dan coraknya, wa yataharraku ala khilafi majral ma, dan dia bergerak melawan arus tersebut, yanbaghi ayyuqba'u fi zawiyatin nisyan. Orang yang seperti ini harus disembunyikan di sudut yang terlupakan. Walakin ila mata, akan tetapi sampai kapan dia harus dilupakan? Hal tastamiru hadhil halah, apakah akan terus berlanjut kondisi ini? Qat'an la, tentu tidak, ya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka bisa punya rencana, punya siasat, punya strategi, tapi Allah, strategi Allah dan rencana Allah, dialah yang terbaik. Wa ma'a jumlati sujana ad-dakhilin ma'a Yusuf fityan. Di antara orang-orang yang masuk dijebloskan ke dalam penjara, ternyata barang pada saat itu juga ada 2 orang pemuda. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuklah beserta Nabi Yusuf, ada 2 pemuda. Wa haitsu inna ad-dhulufa lam takun tasmahu lil insan ay yahsula fiha 'ala al-akhbar bi tariqin 'adi. فإنه يأنس لأحاسيس الآخرين ليبحث عن مسير الحوادث ويتوقع ما سيكون. Ya, di mana kondisi orang-orang yang ada di penjara itu nggak memungkinkan dia untuk mendapatkan berita-berita dengan cara yang biasa. Ya, kalau di luar penjara kan dia bisa tahu tentang berbagai hal dengan bertanya dan seterusnya kepada atau mendengarkan dari kabar-kabar di lingkungannya. Fa innahu ya'nasu li ahasisil akharin. Maka sungguhnya kondisi orang di penjara ini, dia itu menjadi senang dengan artinya bisikan-bisikan orang lain, dia bahasa atau dengan cerita-cerita orang lain. Dia bahasa an masiril hawadis, dengan tujuan untuk mengetahui jalan suatu peristiwa atau artinya dampak dari suatu peristiwa ini, kenapa bakal jadi seperti apa. Wa yatawaqqa'u ma sayakun, dan memperkirakan apa yang akan terjadi. Hatta anna ru'ya wa ta'biraha indahu yakunu matlaban muhimman, sehingga sampai mimpi saja dan bagaimana makna dari mimpi tersebut menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan, untuk diketahui, seperti itu. Habis kan namanya di penjara, tempat yang sunyi, nggak ada orang, ya sampai mimpi saja mau dibicarakan seperti itu. Pengen tahu dia mimpi apa nih kira-kira ta'wilnya. Min hadzal muntaliq ja'a Yusuf yawman hadanil fityanil ladani yuqal inna ahaduhuma kana saqiyan fi baitil malik. Dari sisi sinilah, dari segi inilah, maka pada suatu hari 2 orang pemuda ini datang kepada Nabi Yusuf. Arti maksudnya, walaupun dia dalam satu penjara, arti pada suatu hari kedua orang pemuda ini akhirnya ngadep ke Nabi Yusuf, bertanya. Dikatakan bahwasanya salah seorang di antara kedua pemuda tersebut adalah kana saqiyan fi baitil malik. Dia menjadi pelayan tukang bawain air raja, Wal akharu kana ma'muran lit-ta'ami wal matbakh. Yang satu lagi itu diperintahkan untuk bagian menyediakan makanan, Jadi pelayan di dapur gitu, Yang satu pelayan untuk menyediakan air, yang satu lagi pelayan di dapur yang masak gitu, Wa bisababi wisyayatil a'da wa si'ayatihim bihima dakhala as-sijna bi tuhmati tasmim yusammil malik
Kan tetapi dengan sebab ada fitnah dari orang-orang yang memusuhi kedua orang ini dan usaha mereka, akhirnya kedua orang ini masuk ke dalam penjara dengan tuduhan ingin meracun raja, seperti itu. Wa tahaddatsa kullun minhuma an ru'ya ra'aha al-lailatul faitah wa kanat binisbati lahu amran ajiban. Dan setiap dari keduanya ini kemudian bercerita ya tentang mimpi yang dilihatnya di malam-malam yang lalu, ya. Yang konon mimpi ini ya merupakan hal yang aneh buat keduanya. Kok aneh banget ya, kok saya mimpi seperti itu gitu. Ya, mimpinya seperti apa diceritakan di dalam Al-Qur'an. Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Salah satu di antara orang tersebut, ya, di antara pemuda tersebut mengatakan, sungguhnya aku bermimpi, aku sedang memeras anggur untuk menjadi khamar. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan. Yang satu lagi mengatakan, aku bermimpi, aku membawa roti di atas kepalaku. Ya, kemudian ada apa? Ada burung-burung memakan roti tersebut. Tsumma adhafa. Kemudian kedua orang itu menambahkan setelah menceritakan mimpi keduanya, nabbi'na bita'wilihi inna naraka minal muhsinin. Tolong beritahu kami takwil dari mimpi tersebut. Sungguhnya kami melihat kamu adalah orang-orang yang baik. Sungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang baik. Min tabi'idiyah di sini. Jadi orang yang baik kan biasa ya terlihat dari perilakunya, dari akhlaknya, dari pancaran wajahnya, dari senyumnya seperti itu. Suatu yang ada di dalam hati seorang itu terpancar pada wajahnya, ya. Wajah bagaikan cermin, ya. Wa haula ma'rifatil fityani wa haula ma'rifatil fatayaini wa ittila'ihima ala anna Yusuf lahu khibratun bi ta'wil al-ahlam hunaka aqwalun bainal mufassirin. Nah, kenapa kok tak tahu kedua orang tadi meminta mimpinya ditakwil. Dan seputar pengetahuan kedua pemuda tadi, ya, dan bagaimana dia bisa tahu bahwasanya Yusuf ini memiliki pengalaman tentang mentakwil mimpi. Ya, para mufassir berbeda pendapat di sini. Qala ba'dhum, sebagian dari mufassir mengatakan inna Yusufa nafsahu akhbaru sujana bi anna lahu ittila'an wasi'an fi tafsir al-ahlam. Sebagian ulama para mufassirin, ya, sebagian mufassirin mengatakan sungguhnya Yusuf sendirilah, ya, yang memberitahukan kepada para tawanan tersebut bahwasanya memang dia itu memiliki kemampuan atau memiliki pengetahuan yang luas tentang menafsirkan mimpi. Jadi katanya kenapa dua orang itu kok langsung minta ditakwil mimpinya? Ya, karena memang katanya sebelumnya Yusuf sudah memberitahu kalau dia itu memiliki pengetahuan tentang itu. Wa qala ba'dhum, sebagian orang lagi mengatakan inna sima'a Yusuf al-malakutiyah kanat tadullu ala annahu laysa fardan 'adiyan. Sebagian mufassir mengatakan sungguhnya dari roman wajah dan penampilan Nabi Yusuf al-malakutiyah yang bersifat seperti malaikat gitu, artinya seperti orang-orang yang suci seperti itu. Ya. Itulah yang menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf ini bukan orang biasa. Bal huwa fardun 'arifun muttali'un wa sahibu fikrin wa nadar. Tapi Nabi Yusuf adalah seorang individu yang arif, yang bijaksana,
yang artinya muttali. Arti muttali itu orang yang selalu melihat sesuatu dan memikirkannya gitu. Wa sahibu fikrin wa nadar, orang yang memiliki pandangan luas, ya, pemikiran dan pandangan luas. Wala budda ayyakuna mithlu hadha asy-syakhs qadiran ala halli masyakilihim fi ta'bir ar-riya. Ya, tentu saja orang yang seperti ini pasti ya mampu untuk mengungkap kesulitan mereka di dalam menafsirkan mimpi tersebut. Itu pendapat kedua dari para mufassir. Wa qala al-ba'd al-akhar, sebagian para mufassir yang lain mengatakan, inna Yusufa min bidayati dukhulis sijni barhana bi akhlaqihil hasanati wal mu'asyarati thayyibati lis-sujana wa khidmatihim wa iyadati mardahum annahu rajulun salihun wa halalul masyakil. Lidzalika kanu yaltaji'una ilaihi fi halli masyakilihim wa yasta'inuna bihi. Ya. Sebagian mufassir mengatakan sungguhnya Nabi Yusuf ini sejak dari pertama masuk ke penjara, ya, memberikan bukti dengan akhlaknya yang baik, ya, bagaimana cara bergaulnya yang baik terhadap para tawanan yang lain, dan bagaimana beliau berkhidmat, artinya membantu mereka, menjenguk orang yang sakit di antara mereka. Ini menjadi bukti annahu rajulun saleh, bahwasanya beliau adalah orang yang saleh wa halalul masyakil. Ya, dari ucapan-ucapannya ya, terbukti bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah orang yang suka memberikan solusi dari segala kesulitan. Lidzalika kanu yaltaji'una ilaihi. Oleh karena itu mereka mengandalkannya fi halli masyakilihim, di dalam menguraikan kemuskilat mereka atau memberikan solusi bagi kemuskilan mereka, wa yasta'inuna bihi, dan mereka minta tolong kepadanya. Wa hunaka mulahadzatun jadiru dzikruha, di sana ada sesuatu yang perlu diperhatikan, yaitu wahia annal Qur'an abbara bil fata makanal abdi wa huwa naw'un min al-ihtiram. Yaitu di sini Al-Qur'an mengungkapkan dengan kata fata, ya, tidak dikatakan al-abd, karena biasanya pelayan ya, pada zaman dahulu kan itu adalah hamba, ya, seorang hamba sahaya gitu kan. Tapi ya, ini pelayan ini sebenarnya itu adalah budak gitu ya. Tapi Allah menyebutkannya dengan kata fata di sini. Wa huwa naw'un minal ihtiram. Ini adalah suatu bentuk penghormatan. Ya, karena ya, tidak ada manusia itu terlahir dalam keadaan budak. Oleh karena itu Islam ya, datang membebaskan budak ya, secara bertahap dengan berbagai jalan. Ya, Anda pernah menuliskan Al-Islam wa mulkal yamin, ya, pintu-pintu pembebasan budak ya, dibuka oleh Islam, yaitu sejak Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu ada 7 pintu pembebasan budak dan menutup pintu perbudakan. Akan tetapi walaupun masih ada, karena perbudakan sudah merajalela sejak sebelum datangnya Islam, bukan saja di tanah Arab, ya, di Jazirah Arab, tapi di seluruh dunia. Maka penanganannya dalam Islam itu secara bertahap, ya, dan ya, terkadang masih di antara sahabat yang masih memiliki budak, karena memang diperlukan untuk itu, untuk membantu dalam usahanya, seperti misalnya Abdurrahman bin Auf masih punya budak seperti itu. Tapi atau beberapa orang sahabat lain punya budak. Ya. Tapi budak tersebut sudah diperlakukan dengan terhormat. Ya, tidak diperlakukan seperti budak zaman dahulu seperti itu. Ya, diperlakukan seperti karyawannya saja, seperti itu. Wa indana fil hadis, di sini kita
ada dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW ya mengatakan, la yaqulanna ahadukum abdi wa amati walakin fataya wa fatati. Nah, di sini. Ya, ini ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dalam Al-Qur'an tentang Nabi Yusuf ini, yaitu teman sepenjaranya Nabi Yusuf, ya, 2 orang budak. Allah tidak mengatakan dia sebagai abdun, ya, tapi disebut fatayan. Nah, oleh karena itu Rasulullah SAW pun mengatakan ya, kepada mereka yang masih memiliki budak, hendaklah diperlakukan budak tersebut ya, dengan baik. Ya. Hendaklah mereka diberikan makan seperti apa yang kalian makan, diberikan pakaian seperti apa yang kalian pakai. Itu pesan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Ya. Ini nggak disebutkan di sini. Ada di dalam hadisnya yang sahih seperti itu. Jadi jangan hendaklah kalian memberi makan mereka seperti apa yang kalian makan, beri pakaian seperti apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian membebani mereka dengan pekerjaan yang berat. Kalaupun ya memang harus kalian artinya memang ini pekerjaan berat harus dikerjakan oleh si pembantu itu, oleh si budak tersebut, bantulah mereka. Jadi si tuannya diperintahkan oleh Nabi bantu, ya. Jangan dibiarkan si hamba itu ya, mengerjakan pekerjaan yang berat tersebut. Itu perlakuannya ya sama seperti sekarang ini, seorang dengan pembantunya atau dengan karyawannya seperti itu ya. Dan sampai dalam cara memanggil pun ya Rasulullah larang, jangan kamu panggil, oh hei ya abdi, hai hambaku kalau orang laki, ya amati, hai hambaku kalau perempuan gitu ya. Walakin fataya wa fatati, ya, akan tetapi ganti panggilan itu hai pemudaku dan pemudiku, seperti itu. Ini bagaimana Islam ya menghapuskan perbudakan dan sekaligus juga menghormati setiap manusia ya dengan penghormatan dan selayaknya seperti itu ya. Liyakuna al-'abidu fi marahil al-in'iqtaqi wal hurriyati allati nazzamaha al-islamu fi ma'manin min kulli anwa'it tahqir. Agar supaya para hamba itu ya berada di dalam perjalanan untuk dimerdekakan ya, untuk dibebaskan, yang setelah ditetapkan oleh Islam ya fi ma'manin min kulli anwa'it tahqir, di mana mereka itu berada di dalam ya keamanan ya, dalam perlindungan dari berbagai bentuk penghinaan. Jadi walaupun mereka masih status budak pun ya mereka arti perlakuannya ya, tidak seperti budak, bahkan diperlakukan seperti orang merdeka, seperti itu. Itulah dalam Islam seperti itu ya. Sehingga diceritakan ya katanya sahabat menceritakan kalau kalian misalnya ada orang belum kenal dengan siapa itu Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Rasul minas sabiqin, seorang kaya ya. Kalau belum kenal dengan Abdurrahman bin Auf, ketika Abdurrahman bin Auf berjalan dengan seorang hamba sahayanya, berjalan, orang nggak akan tahu mana ya Abdurrahman bin Auf dan mana hambanya, ya hamba sahayanya, karena penampilannya sama. Begitu, pakaiannya sama seperti itu, jalan barang seperti itu. Ya, ini menunjukkan bagaimana Islam ya memang datang menghapuskan perbudakan ya, dan tidak memberikan peluang ya, seorang merdeka dijadikan budak, ya seperti itu. Dan budak-budak yang masih ada, arti masih tersisa pada waktu itu pun
ya sudah diperlakukan dengan sama seperti memperlakukan orang merdeka. Ini deh dari kalimat tadi fatah saja ya. Berikutnya at-ta'biru bi inni arani a'siru khamra. Ungkapan kata inni arani a'siru khamra. Sungguhnya aku bermimpi aku memeras anggur menjadi khamr. Imma li'annahu ra'a fi an-naumi annahu ya'siru al-'inaba lisyarabi aw al-'inaba al-mukhammar alladhi fi ad-dunni wa huwa ya'siruhu liyusaffihi mustakhrijan minhu asy-syarab. Ungkapan ini inni arani 'asira khamra itu bisa berarti bahwasanya memang dia bermimpi waktu tidurnya itu bahwasanya dialah sedang memerah anggur untuk diminum, atau anggur yang sudah mukhammar artinya yang sudah menjadi khamar ya, alladzi fid dunya yang ada di guci ya, dia disaring atau apa gitu. Wa huwa ya'siruhu liyusaffihi ya, dan dia sedang memerahnya untuk menjernihkannya, mustakhrijan minhu asyarab, untuk mengeluarkan darinya menjadi minuman ya. Au annahu ya'sirul 'inaba liyuqaddim 'asirahu lil marik, atau ya dia memang bermimpinya itu memerah anggur untuk diberikan perahannya itu atau jusnya itu kepada raja. Duna ayyakuna khamron, ya, tanpa anggur itu menjadi khamr. Ya, kalau baru diperahkan anggur atau di jus langsung diminum, itu kan belum berubah menjadi khamr. Wa haitsu innal ibada inaba yumkinu ay yatabaddala khamran atlaqa alaihi lafdzal khamri. Dan karena ya setiap anggur itu bisa anggur yang sudah diperah itu bisa berubah menjadi khamr, maka disematkanlah ya kata khamron di situ. Ya, ini menunjukkan perilaku dia memeras anggur itu menjadi ya, di mana anggur itu bisa langsung disajikan kepada raja, atau bisa anggur itu ya, yang sudah diperas berubah menjadi khamr. Wa ta'biru bi inni arani, dan ungkapan kata sungguhnya inni arani di sini badalan min inni raaitu. Kenapa di sini digunakan inni arani bukan inni raaitu begitu? Wa huwa bi'unwani hikayatil hal, yaitu yang bertujuan untuk menceritakan suatu keadaan ya. Ai innahu yafridu nafsahu fil lahdhati allati yara fiha ar-ru'ya ya an-nauma, yaitu dia mengumpamakan dirinya, yafridu mengumpamakan dirinya itu pada saat dia ya sedang melihat mimpi ya waktu tidur. Wa hadzal kalam li taswiri tilkal hala, dan ucapan ini adalah untuk menggambarkan kondisi tersebut. Kondisi bagaimana ya dia waktu itu dalam mimpi tersebut sedang memerah anggur atau menjus anggur gitu. Wa ala kulli halin faqad igtanama Yusuf muraja'at as-sajinaini lahu li ta'bir ar-ru'ya wa kana la yad'u fursatan li irsyad as-sujana'i wa nushihim wa bi hujjati at-ta'bir kana yubayyinu haqa'iqa muhimmatan taftahu lahum as-subula wa li jami'in nasi awda. Bagaimanapun juga maka Nabi Yusuf ini telah mengambil kesempatan ya ketika ya menerangkan kepada dua tawanan tadi ya tentang takbir mimpi. Wa kana la yadu fursatan li irsyadis sujana wa nusim. Karena memang Nabi Yusuf tidak pernah meninggalkan suatu kesempatan ya, ketika ada celah, ketika ada kesempatan, yaitu enggak dibiarkan ya untuk ya memberikan bimbingan kepada para tawanan
dan juga memberikan nasihat kepada mereka. Wa bihujjatit ta'bir, dengan alasan untuk mentakwilkan mimpi, mentakbirkan mimpi. Ya, Nabi Yusuf menjelaskan suatu hakikat-hakikat yang penting, diterangkan hal-hal yang penting, ya, yang membuka bagi mereka taftahu lahumus subula wali jami'an nas, yang membuka wawasan buat mereka si para tawanan tersebut dan juga bagi semua orang yang mendengarkannya. Jadi ini kesempatan berdakwah, menasihati orang terkadang ada di mana saja, ya, celah di mana saja ketika sedang mengobrol, itu di sana ada kesempatan untuk menerangkan sesuatu. Fil bidayati, awalnya min ajli ayyastalfita ihtimamahuma wa i'timadahuma ala ma'rifatihi bi ta'wil al-ahlam alladhi kana mutharah ihtimamihima wa tawajjuhima qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ayyatiyakuma. Ya, sebagai permulaan, pembuka dari omongannya, wa min ajli ayyastalfitah ihtimamahuma wa i'timadahuma, dan dengan tujuan untuk bagaimana mengalihkan perhatian keduanya, ya, dan bagaimana keinginan keduanya supaya diarahkan di sini ala ma'rifatihi, ya, atas pengetahuannya tentang takwil mimpi, yang mana memang itu adalah menjadi daya tarik, ya, keinginannya, ya, keinginan orang tersebut, ya. Jadi karena dia ada kepentingan ingin mendapatkan sesuatu informasi dari Nabi Yusuf, maka itu digunakan, ya, diambil kesempatan untuk menjelaskan sesuatu. Yang pertama dikatakan qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wili. Ya, tidak akan datang kepada kamu makanan yang biasa kamu diberikan. Ya, artinya misalnya ini di pagi hari, di waktu duha gitu. Nanti sebelum datang makan siang yang biasa, ya, para tawanan itu diberi makan, ya, sebelum datang itu melainkan aku sudah ceritakan kepada kamu tentang ta'wilnya, ya, sebelum makanan itu datang. Wa bihadza faqad tam'anahuma annahuma sayjidani dhallatahuma qabla wusulit ta'am ilaihim. Dengan kata pembuka ini, Nabi Yusuf, ya, telah memberikan ketenangan buat mereka bahwasanya keduanya itu akan mendapatkan apa yang mereka cari. Saya jidani dhallatahuma, dhallah itu artinya seperti seorang kehilangan sesuatu, ya, barang yang hilang, ya. Jadi keduanya itu akan mendapatkan apa yang dicarinya sebelum datangnya makanan nanti. Ini kenapa kata pembuka ini penting Nabi Yusuf ungkapkan. Nanti sampai makanan datang, ya, kepada kalian sudah akan mendapatkan jawaban dari apa yang kalian tanyakan tadi, ya, dari takbir mimpi tersebut. Sebab Nabi Yusuf ingin berbicara tentang hal-hal lain yang lebih penting dari itu. Ya, ingin memberikan nasihat supaya jangan, kan saya nanya itu kok kamu berbicara ngelantur ke sana kemari seperti itu kan. Kan biasanya. Jadi oleh karena itu di awalnya Nabi Yusuf udah ingetin dulu. Ya, nanti pokoknya, ya, kalian akan dapatkan keterangan tentang apa yang kalian tanya tadi. Nah, setelah itu baru Nabi Yusuf, ya, menerangkan hal-hal yang lain seperti yang diterangkan Al-Qur'an. Wa hunaka ihtimalatun katsira fi hadhil jumlah bainal mufassirin. Tapi di sana ada kemungkinan lain. Nah, tadi ini dari siyaqul kalam itulah yang prediksinya kenapa Nabi Yusuf mengatakan seperti ini. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain, ya, yang dikemukakan oleh para mufassir tentang, ya, ucapan ini. Min jumlatiha, di antaranya inna Yusuf qala ana bi amrillahi muttaliun ala ba'dil asrar.
Di antaranya ya pendapat para muallif mengatakan, sungguhnya Nabi Yusuf mengatakan, saya ini ya, atas perintah Allah aku bisa mengetahui ya, sebagian rahasia. Ya. La anni astatiu ta'bir al-ahlam fahasab. Aku bukan hanya mengerti tentang bagaimana menafsirkan mimpi saja. Bal ana astatiu hatta ikhbarakum bima sayatikum minat ta'am wa ma nau'uhu wa bi ayyi suratin wa ayyi khususiyatin. Akan tetapi aku juga ya bisa mengetahui ya, bisa memberitahukan kepada kalian dengan apa yang akan datang, makanan apa, macamnya apa, nanti yang bakal datang kepada kamu ini aku beritahukan. Ya. Oh nanti menu yang datang kepada kamu ini makannya misalnya, oh ntar giran nanti ini siang ini kamu akan makan pakai sayur lodeh misalnya begitu. Atau makan pakai ada sayur asam lah gitu ya, atau sayur marak dan sebagainya. Atau makan pakai nasi goreng lah begitu. Jadi aku bisa beritahukan makanan apa, jenisnya apa, seperti apa disajikan, dan apa ciri-ciri lainnya itu diceritakan, bisa aku beritahu sebelum makanan itu datang kepada kalian. Itu katanya ya. Jadi memberitahukan sesuatu yang belum yang masih gaib, yang belum datang. Itu pendapat mufassir lain. Fa'ala hadza yakunu ta'wilu bima'na dzikri khususiyati dzalika ta'am. Ya, maka atas dasar ini adanya kata ta'wil itu illa nabba'tukum bi ta'wilihi, maksudnya itu adalah menjelaskan tentang khususiyat atau kekhasan makanan tersebut. Makanannya jenis apa, bagaimana rasanya, itu bisa diterangkan oleh Nabi Yusuf. Wa in kana ta'wilu qalilul isti'mal fi hadza al-ma'na tab'an. Walaupun kata ta'wil jarang sekali kata ta'wil digunakan dalam penggunaan ini. Ya, penggunaan menafsirkan, mentakwilkan apa? Makanan gitu, bukan. Wala siyama annahu warada fil jumlati sabiqah bi makna ta'birir ru'ya. Terutama sekali kata ta'wil ini baru saja di kalimat sebelumnya digunakan, maksudnya adalah ya untuk menakwilkan atau menceritakan tentang mimpi. Ya. Ini pendapat kedua yang disanggah oleh mu'allif ya. Wal ihtimalul akhar min maksudi Yusuf huwa, kemungkinan yang lain dari maksud ucapan Nabi Yusuf adalah inna ayya naw'in min at-ta'ami tarawnahu fin naumi fa ana a'rifu ma ta'wiluh. Makanan apa saja yang kalian lihat pada saat bermimpi, aku tahu bagaimana takwilnya. Misalnya kan tadi ya dia bermimpi tentang apa? Orang itu bermimpi tentang minuman kan, minuman anggur. Dan yang satu lagi tentang roti kan, seperti itu. Jadi makanan apapun yang kalian lihat ketika mimpi, aku tahu apa itu takwilnya. Walakin hadzal ihtimal la yansajimu ma'al jumlati sabiqah. Ya, akan tetapi ya prediksi ini pun ya kemungkinan penafsiran seperti ini pun layan sajim, tidak selaras dengan kalimat yang lalu. Ya, karena di sana ada kata qabla ayyatiyakuma. Mu'allif ya teliti di sini ya. Jadi ya ini enggak sejalan kalau ditafsirkan seperti tadi. Ya, karena ada kalimat qabla ayyatiyakuma. Ini benar-benar artinya ingin memberitahukan, maksudnya bahwasanya memang Nabi Yusuf sengaja ya tidak langsung menjawab apa yang mereka tanyakan tentang mimpi tersebut, karena memang Nabi Yusuf ingin mengambil kesempatan untuk memberikan nasihat kepada mereka, nasihat memberikan berdakwah ya. Jadi tapi sudah diberikan
sudah diberikan ketenangan buat mereka, pasti nanti apa yang kalian tanyakan itu akan terjawab, ya. Jadi jangan nanti ketika Nabi Yusuf menerangkan hal lain kok ngelantur, ya. Yang saya tanyakan bukan itu, enggak begitu. Tapi sehingga mereka karena udah diberitahu dulu seperti itu, mereka akan dengarkan semua ucapan ya Nabi Allah Yusuf. Begitu ya. Ini adalah merupakan suatu trik ya bagaimana ketika seorang ingin menerangkan sesuatu hal ya yang ditanyakan, tapi dia ingin menjelaskan hal lain, apakah itu latar belakangnya atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan terlebih dahulu seperti itu. Orang yang diajak bicara dibuat tenang dulu, mereka yakin bahwasanya apa yang mereka cari, apa yang mereka tanyakan itu akan terjawab. Oleh karena itu mereka akan tenang mendengarkan semua apa yang diucapkan oleh Nabi Yusuf tadi. Ya. Fa'ala hadza, maka mu'allif mengatakan di sini, fa'ala hadza yakunu ahsanut tafasiri ya lil jumlatil mutaqaddimah huwa at-tafsirul awwal alladhi dzakarnahu fi bidayatil hadits. Atas dasar ini, maka tafsir yang terbaik untuk menafsirkan kalimat tadi, apa maksudnya kalimat tadi? Yaitu tafsir yang pertama tadi, yang sudah kita sebutkan di awal pembicaraan ini. Thumma inna Yusuf adhafa ila kalamihi maqrunan bil imani billahi wat tauhidil jari bi jami'i ab'adihi fi a'maqi wujudih. Ya, kemudian Nabi Yusuf menambahkan dalam ceritanya tadi, dalam pembicaraannya yang diisi dengan keimanan kepada Allah dan ketauhidan yang ini berjalan dengan segala aspek-aspeknya, bijami'i ab'adih fi a'maqi wujudihi, dalam semua eksistensinya. Arti diterangkan secara luas seperti itu. Liyubayyina biwuduhin alla syai'a yatahaqqaqu illa biiradatillah. Untuk menjelaskan dengan seterang-terangnya bahwasanya segala sesuatu itu tidak akan terjadi, terrealisasi melainkan dengan kehendak Allah. Qailan, kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Nah, ini sering berkali-kali ya. Allah sebutkan bagaimana ya Allah mengajarkan kepada manusia. Ya. Dalam surah yang pertama turun pun ya Allah menyebutkan allamal insana ma lam ya'lam. Allah lah yang mengajarkan manusia sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia tersebut. Ya, tentang bagaimana orang yang ditanyai oleh Nabi Musa, al-abdus saleh, ya, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ya, dan kami ajarkan dia ilmu dari sisi kami. Ya, terus dan di sini juga Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi. Yang demikian itu adalah sebagian dari apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Dan Sang Allah pun mengatakan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Rasulullah, wahai Tuhanku tambahkanlah ilmuku. Ini menunjukkan bagaimana Allah bisa saja mengajarkan kita, hambanya itu, sesuatu yang kita tidak ketahui. Kalau kita apalagi tentang mengajarkan Al-Quran ini. Kalau kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, dengan kebersihan hati kita, dengan keinginan kita, kesungguhan kita, keikhlasan kita, ingin tahu apa yang dimaksud dengan firman Allah ini, bisa Allah memberitahukan kita, mengajarkan kita
tanpa itu diberitahukan oleh orang lain. Mampu Allah. Ya. Betapa sulitnya bagi Allah. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oleh karena itulah, ya, kenapa ya, ayat-ayat Al-Quran ini dahulu kadang-kadang dahulu dimaknai dengan makna yang sempit, ya. Kemudian oleh orang-orang yang datang kemudian, ya, makna dari ayat-ayat Al-Quran itu diartikan, ditafsirkan dengan makna yang lebih luas, bahkan terkadang dengan makna yang lebih relevan, ya, dengan kenyataan. Inilah yang ramalkan, yang diucapkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran akan ditafsirkan oleh nanti kemajuan zaman, oleh nanti, ya, perkembangan zaman. Dan ini juga yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW terkala di Hajjatul Wada, ketika Rasulullah berpesan agar supaya mereka yang hadir, ya, pada Hajjatul Wada menyampaikan Al-Quran ini. Yang dipesankan suruh sampaikan Al-Quran, bukan yang lain. Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat Al-Quran. Sampaikan ke orang lain. Lalu Rasulullah katakan, rubba muballighin aw amin sami. Ada kemungkinan orang yang disampaikan satu ayat tadi, bisa lebih paham dari yang mendengar langsung dari Rasulullah. Seperti itu. Ya, orang yang disampaikan, misalnya yang mendengarkan Rasulullah berbicarakan, itu para sahabat. Sahabat menyampaikan kepada tabi'in. Bisa jadi, ya, ada kemungkinan tabi'in yang disampaikan ayat tadi, yang asalnya dipahami oleh sebagian oleh sahabat, si tabi'in tadi bisa lebih paham tentang ayat tersebut dari sahabat. Bisa seperti itu. Ya, tabi'in menyampaikan kepada tabi'in juga seperti itu. Ini, ya, kalimat Rasul mengatakan rubba muballighin aw amin sami. Bisa jadi, ada kalanya orang yang disampaikan ayat Quran tadi bisa lebih paham, ya, tentang makna ayat Quran tadi dari yang mendengarnya langsung. Ini menunjukkan bagaimana Al-Quran maknanya terus, ya, berkembang, dan di sana Allah Subhanahu wa taala memberikan tadi ilmunya tentang ayat tersebut kepada orang yang datang kemudian, ya. Dzalika mimma 'allamani rabbi wa li alla yatasawwara anna Allah yamnahu mithla hadzal umur duna hisab, dan agar supaya jangan ada orang yang menggambarkan atau membayangkan bahwasanya Allah memberikan hal ini tanpa perhitungan. Tentu ada sebabnya kenapa orang diajarkan. Ya, tadi misalnya seorang yang mau mendapatkan keterangan dari Allah dari Al-Quran, dia harus, ya, memiliki kesiapan, ya. Tulis dalam bagaimana cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kita harus persiapkan diri kita gitu. Dengan keikhlasan tadi, ya. Dengan keinginan mengharapkan keridhaan Allah, ya, mencari kebenaran seperti itu, dan seterusnya. Jadi jangan ada yang membayangkan Allah memberikan ini, ya, tanpa perhitungan. Qala inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berikan ini kepada Nabi Yusuf? Ilmu-ilmu tersebut, ya, di antaranya takbir mimpi tadi, karena inni taraktu millata qaumin, karena aku ini meninggalkan millah kaum-kaum yang tidak beriman kepada Allah dan mereka kafir dengan akhir. Aku tinggalkan kebiasaan mereka. Aku, ya, tinggalkan, ya, apa yang mereka lakukan, ya, yang aku ikuti adalah millah abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, seperti itu. Ya, karena keimanan Nabi itu. Jadi kenapa Allah berikan ilmu ini? Karena keimanannya, kebersihan hatinya, ketakwaannya, seperti itu. Wal maqsudu bihadil millah awil jama'ah hum abadatul asnam. Yang dimaksud dengan millah ini, ya, awil jama'ah atau
kelompok ini yaitu kelompok abadatil asnam, para penyembah berhala di Mesir, au abadatil asnam min Kan'an, atau para penyembah berhala yang ada di Kan'an, negeri Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ya. Asalnya kan di Kan'an. Jadi ditinggalkan itu, nggak ikutin ya kebiasaan mereka. Wa yanbaghi li an atruka mithla hadhil aqaid. Memang seyogianya bagiku untuk meninggalkan keyakinan-keyakinan seperti ini. Li'annaha ala khilafil fitratil insaniyatin naqiyah. Karena ya, kebiasaan tersebut menyelisihi fitrah manusia yang suci. Ya, bertentangan dengan fitrah manusia yang suci. Ya. Karena fitrah manusia yang suci adalah beriman kepada Allah. Ya. Beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumil akhir. Thumma inni tarabbaitu fi usratil wahyi wan nubuwah. Dan kemudian aku ini terdidik di keluarga wahyu dan keluarga kenabian. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti millah bapak-bapakku Ibrahim, Ishaq dan Yakub. Wala'alla hadhihi hiya awwalu marratin yu'arrifu Yusufu nafsahu lis-sujana'i bihadha ta'rif. Barangkali ini adalah pertama kalinya Nabi Yusuf memperkenalkan dirinya kepada para tawanan tersebut dengan identitas seperti ini, dengan keterangan seperti ini. Liya'lamu annahu salilul wahyi wan nubuwati wa qad dakhala as-sijna bari'an. Agar supaya para tawanan ini mengetahui ya bahwasanya Nabi Yusuf ini adalah keturunan dari para pengemban wahyu dan kenabian. Wa qad dakhala as-sijna bari'an, dan dia masuk penjara ini ya tanpa salah, ya, bukan karena salah. Kabaqiyatus sujana ila abriya, sama seperti para tawanan yang tidak bersalah lainnya fi hukumatit tawaghit, di pemerintahan para taghut. Ya, banyak para taghut memenjarakan orang-orang yang tidak bersalah. Thumma yudhifu ala nahwi at-ta'kid. Kemudian Nabi Yusuf menekankan lagi, menambahkan lagi apa? Sebagai bentuk penekanan, maka nalana an nusyrika billahi min syai', tidak mungkin kami ya, karena kalau makana ini ya, karena yang manfi ini mengandung kata istihalah, mustahil bagi kami mensekutukan Allah dengan sesuatu. Lianna usratana usratut tauhid, karena keluarga kami adalah keluarga tauhid. Wa usratu Ibrahim muhattimul asnam, usrah Ibrahim ya, yang menghancurkan berhala-berhala. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas, ini adalah karunia Allah yang dianugerahkan kepada kami dan juga kepada orang-orang. Wa 'ala hadza fala tatasawwaru anna hadzal fadla wal hubba syamila usratana ahlan nubuwati fahasb. Atas dasar ini, janganlah kalian membayangkan bahwasanya karunia ini dan kecintaan ini hanya meliputi keluarga kami saja ahlun nubuwah. Bal hiyal mauhibatul ammah allati tashmalu jami'a ibadillahil muwadda'ati fi arwahihim al-musammat bil fitrah. Tapi ini karunia yang seperti ini adalah merupakan karunia yang umum yang mencakup semua hamba Allah yang sudah al-muda'a fi arwahim, yang sudah dititipkan ya dititipkan pada ruh mereka al-musammat bil fitrah, yang dinamai dengan fitrah. Ya, karena setiap manusia itu kullu mauludin yuladu al fitrah. Fitrah keimanan ini sudah Allah anugerahkan ke setiap hamba Allah. Haitsu yatakamaluna biqiyadatil anbiya, yang mana fitrah ini menjadi lebih sempurna dengan bimbingan para nabi. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun, akan tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Ya. Wa ala hadza fala jadirun bidzikri wal iltifat anna Ishaq udda fil ayatil mutaqaddimah fi zumrati aba Yusuf. Penting untuk diingat di sini ya, untuk diperhatikan bahwasanya Ishak ini dihitung di sini di ayat yang lalu ini sebagai bagian dari bapaknya Nabi Yusuf.
Fi hin annana na'rifu anna Yusuf huwa ibnu Yaqub. Sementara kan kita tahu bahwa Nabi Yusuf adalah anaknya Nabi Yakub, bukan anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak itu kakaknya. Wa Yaqub huwa ibnu Ishak, dan Nabi Yakub adalah anak Nabi Ishak. Fatakunu kalimatu ab bihadza musta'malatun fi jaddin aidan. Maka dengan demikian kalimat ab di sini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, itu juga digunakan untuk kakek. Dan dengan ayat yang lain juga yang kemarin sudah terangkan, bahkan kata ab juga digunakan untuk paman. Ya, sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di ayat-ayat berikutnya dalam surah Yusuf, ya, di hari Senin insya Allah. Ya, kita tutup dengan doa, ya. Udah mau jam 7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما وآخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين.